Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jadi, ini adalah pertemuan kedua kita, kan? Di pertemuan pertama kemarin, kita kan udah berkenalan, serta kita udah membahas beberapa macam teks. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari sebuah teks. Ada yang tahu nggak teks apa? Ciri-cirinya yang pertama, nah, teks tersebut bisa kita dengar di radio. Yang kedua, teks tersebut bisa kita baca di koran. Yang ketiga, teks tersebut bisa juga kita temukan di televisi. Yang keempat dan yang terakhir, teks tersebut bisa kita akses dari internet ataupun dari YouTube. Ayo, teks apa? Iya, jadi kali ini kita akan mempelajari teks berita. Ada yang masih ingat gak kemarin apa sih teks berita itu? Nah, simpen dulu ya. Oke, jadi tadi kan Ibu sudah katakan bahwa kita bisa mendengarkan teks berita itu dari radio. Artinya, teks berita ini disampaikan secara lisan dan si pendengar itu hanya bisa mendengarkannya, tidak bisa membaca ataupun melihat. Selanjutnya, kalau di koran gimana, Bu? Kalau di koran itu, teks beritanya disampaikan secara tulisan. Jadi, seseorang itu hanya bisa membaca teks berita tersebut, tidak bisa mendengarkan karena nggak ada yang ngomong. Nah, selanjutnya, teks berita itu ada juga di televisi. Kalau di televisi ini, teks berita disampaikan secara lisan dan tulisan. Artinya, kita bisa membaca, melihat, serta mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembawa berita atau pembawa acara berita. Nah, kalau dari YouTube atau internet, bisa juga berita itu disampaikan secara tulisan. Misalnya kita kita buka di Google, kita searching atau kita cari situs harian Kompas online. Nah, nanti tuh keluar tuh berita-berita yang dikeluarkan secara update setiap hari di harian Kompas online. Ada yang tahu nggak koran Kompas? Kalau di YouTube, berita yang ada di TV juga terkadang ditayangkan di YouTube. Jadi kita bisa melihat dan mendengarkannya. Oke. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kompetensi dasar 4.1, menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian berita dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, peserta didik mampu meringkas dan menyimpulkan berita. Oke, tadi kan Ibu udah tanya pengertian berita, siapa yang ingat? Nah, ini pengertian berita atau teks berita adalah
Berita adalah informasi seputar peristiwa atau kejadian luar biasa yang terjadi pada suatu waktu atau aktual. Maksudnya luar biasa itu gimana ya, Bu? Artinya, berita itu masih belum banyak diketahui oleh orang. Seperti itu. Kalau aktual itu gimana, Bu? Aktual itu artinya beritanya itu masih hangat atau masih baru-baru saja terjadi. Jadi kan kalau berita udah lama terjadi, pasti si pendengarnya atau si pembacanya bakalan ngomong kayak gini. Lah, ini kan berita yang kemarin, kok baru diterbitkan sih? Gitu. Nah, kalau pengertian teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak seperti koran dan majalah maupun elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Nah, kita masuk ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita atau dalam bahasa asing disebut 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia akronimnya atau singkatannya yaitu adik Simba. A itu untuk apa, D itu untuk di mana, K itu untuk kapan, C itu untuk siapa, M itu untuk mengapa, dan B itu untuk bagaimana. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa atau what. Unsur ini berisi hal-hal yang disampaikan dalam berita. Contohnya, peristiwa apa yang terjadi? Misal, yang terjadi adalah kebakaran rumah. Nah, unsur yang kedua, di mana? Unsur di mana ini berisi lokasi atau tempat kejadian. Contohnya, di mana peristiwa itu terjadi? Misalnya, di komplek perumahan Setiabudi. Nah, yang ketiga, kapan? Unsur ini menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Contoh, kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya, peristiwa itu terjadi pada pukul 02.30 WIB. Nah, yang selanjutnya, unsur siapa. Unsur ini berisi keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian. Contohnya, siapa yang terkena peristiwa tersebut? Misalnya keluarga Pak Saipul. Nah, selanjutnya ada unsur mengapa. Unsur ini merupakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya karena ledakan sebuah gas. Nah, yang terakhir itu ada unsur bagaimana. Unsur bagaimana ini berisi penjelasan mengenai proses kejadian atau peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Jadi, contohnya itu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya, peristiwa itu terjadi karena kebocoran gas dan mengakibatkan sebuah rumah habis terbakar. Jadi, itu adalah unsur-unsur teks berita dan contohnya. Selanjutnya, kita masuk ke menyimpulkan isi teks berita. Dalam menyimpulkan berita yang didengarkan atau dilihat, kita harus menentukan unsur-unsur berita terlebih dahulu. Nah, artinya kita harus mencari unsur-unsur yang 6 tadi. Unsur apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita harus telaah satu persatu unsur tersebut dari sebuah teks berita. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyimpulkan isi berita itu.
Ingat, tidak semua informasi menjadi kesimpulan berita. Jadi, kalau kita diminta untuk menyimpulkan, artinya tidak semua teks yang awalnya dibacakan itu kita simpulkan seluruhnya. Enggak, kita pilih hal-hal yang penting saja. Nah, kita harus dapat menyeleksi informasi yang penting untuk bahan kesimpulan. Informasi penting tersebutlah yang disebut pokok-pokok berita. Oke. Nah, di sini ada contoh teks berita serta cara menentukan unsur dan menyimpulkan teks berita. Judulnya, Potret Pendidikan di Daerah Terpencil. Anak-anak SD di Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim, jika pasca turun hujan harus berjuang lebih keras dalam menuntut ilmu. Mereka harus berjalan kaki tanpa menggunakan sepatu dalam kondisi lumpur dan becek dengan jarak tempuh mencapai 5 km untuk belajar di sekolah dan menggapai cita-cita mereka. Selain akses jalan yang rusak, kondisi sekolah juga sangat mengkhawatirkan. Minimnya pelajar di wilayah desa tersebut ditambah bangunan kelas dalam kondisi rusak, membuat sejumlah siswa sekolah dasar negeri 12 ini terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga kini, sarana dan prasarana sangat minim, seperti kelas yang rusak dan perpustakaan yang kurang buku. Selain itu, sekolah ini hanya mempunyai tenaga pengajar 8 orang. Menurut pihak sekolah, mereka sudah sering melaporkan kondisi sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten 4 Lawang. Namun, sampai saat ini belum ada perhatian sedikit pun dari pemerintah setempat. Nah, sekarang kita coba telah menentukan unsur teks berita. Yang pertama, unsur apa? Apa sih yang dibicarakan dalam teks berita tersebut? Jawabannya adalah perjuangan menuntut ilmu di daerah terpencil. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Di Desa Mekarjaya, Kabupaten Muara Enim. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Setiap pagi pasca turun hujan. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yaitu peserta didik SD Negeri 12 Mekarjaya. Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jika pasca turun hujan, jalanan yang biasa dilalui oleh siswa SD kondisinya berlumpur dan minimnya sarana dan prasarana sekolah. Keenam, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Pemerintah setempat tidak memberikan perhatian kepada daerah tersebut, padahal sudah berkali-kali melaporkan kondisi yang dialami anak-anak. Nah, sekarang ini adalah contoh menyimpulkan dari teks berita tersebut. Setiap pagi pasca hujan turun, anak-anak SD Mekarjaya Kabupaten Muara Enim harus menempuh jalanan yang berlumpur tanpa memakai alas kaki untuk bisa sampai di sekolah mereka. Belum lagi minimnya sarana dan prasarana serta bangunan sekolah. Mereka harus digabungkan dengan kelas lain untuk belajar. Pemerintah sama sekali tidak ada memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah dan jalanan yang harus ditempuh oleh anak-anak SD Negeri 12. Meskipun seperti itu, mereka tidak pernah berhenti berjuang untuk menuntut ilmu di daerah terpencil. Oke, baiklah, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa itu teks berita, dan kalian juga nggak boleh malas nonton berita. Jadi kalau ada orang tua lagi atau sedang ingin menonton berita, kalian ikut nonton, jangan diganti dengan siaran kartun. Sekali-kali coba untuk nonton berita biar kalian tahu apa sih yang sedang terjadi di dunia ini,
atau di negara ini, biar kalian gak ketinggalan berita. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.